Tes, tes. Wah, ini dokternya. Sudah? Halo dok, apa kabar Halo. dokter? Apa kabar? Baik. Wah, ini rambutnya udah gondrong nih dokter. Rambutnya kan mau ikut Kogun. Ah, saya baru dicukur kemarin dok. Rambutnya mau ikut ke Kogunarto ini. Pak Gunarto nih. Ya, Gimana ya. Kogun? Baik dok. Ini kita tinggal tunggu instruksi dari Niko, kapan mau mulai. Ya, siap. Sudah boleh start atau masih nunggu Niko? Enggak, udah boleh, Pak Gun. Oh, udah boleh ya. Oke, sip. Yuk kita mulai semuanya. Ini ada teman-teman sudah banyak yang pada masuk. Ada berapa ya? Sudah ada 312 yang sudah masuk. Nah, dokter, ini saya sebelum memulai acara ini, mungkin saya ingin tanya dulu nih dok. Dokter dulu sekolah di Belgia, bagian apa sih, ambil jurusan apa dok? Maksudnya spesialis apa dok yang diambil di Belgia dok? Iya. Jadi sebetulnya saya ini dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, ya. Jadi dulu namanya spesialis rehabilitasi medik, ya. Terus tapi subspesialis saya adalah bidang muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu otot tulang sendi. Terus bidang cedera olahraga dan bidang regeneratif medicine, ya. Sekarang ada namanya regeneratif medicine, ya. Jadi sebetulnya subspesialis saya adalah bidang otot tulang sendi, ya. Itu, ya. Dan bidang regeneratif medicine itu yang saya lakukan sekarang termasuk juga penggunaan stem cell, penggunaan produk-produk dari dalam tubuh kita yang digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Ya. Kira-kira Jadi seperti dokter itu. sering melakukan suntik stem cell dok ya untuk pasien dokter ya? Ya. Nah ini teman-teman sungguh menarik ya siang hari ini karena dokter Arif ini memang dokter yang sudah terbiasa dengan melakukan suntik stem cell dan ternyata dokter Arif menemukan satu produk yang luar biasa yaitu untuk terapi stem cell. Ya begitu dok kurang lebih ya? Iya, betul. Dengan lebih jelasnya sebaiknya mendingan dokter langsung saja deh yang menjelaskan. Oke dokter, silakan. Selamat siang dok. Ya, selamat siang. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, pada hari ini saya ingin sedikit sharing ya, sebetulnya sharing yang sesuai dengan bidang saya yaitu tentang penyakit otot, tulang dan sendi dan penyakit yang paling sering ya dijumpai di masyarakat ya. Apa itu? Yaitu penyakit nyeri sendi ya. Kalian pasti tahu ya penyakit nyeri sendi itu seperti apa ya. Jadi penyakit nyeri sendi itu banyak sekali ya, orang pegel-pegel ya, kemudian sendi-sendinya ngilu. Nah, itu sebenarnya penyakit apa ya. Jadi hari ini saya akan men-sharingkan tentang serba-serbi tentang penyakit rematik dan penanganannya ya. Jadi karena banyak orang yang belum mengerti apa sebetulnya penyakit rematik itu ya. Apakah penyakit rematik itu karena mandi air dingin ya, apakah karena hal-hal mitos-mitos yang lain nanti saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Sebenarnya banyak sekali topiknya di bidang saya ini ya. Tapi saya akan menerangkan, men-sharingkan sesuatu yang umum yang kita jumpai sehari-hari ya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, apa itu penyakit rematik? Ya, penyakit rematik itu adalah penyakit yang mengenai sistem muskuloskeletal. Kalau teman-teman sekalian tahu apa muskuloskeletal, muskuloskeletal itu adalah sistem atau struktur di dalam tubuh kita yang terdiri dari otot, tulang, sendi, dan jaringan lunak sekitar sendi. Ya. Dan penyakit ini mengenai sistem muskuloskeletal. Ya, bisa terlokalisir, ya, lokal atau dapat juga disertai gejala sistemik. Jadi gejala sistemik itu artinya ada demam, ada menggigil, ya, nyeri seluruh tubuh dan sebagainya. Ya, atau juga penyakit rematik ini bisa mengenai organ lain ya. Semua organ pada prinsipnya bisa terkena penyakit rematik ya. Tapi utamanya adalah sistem muskuloskeletal. Jadi penyakit rematik ini bukan karena suatu trauma akut ya.
Oke, slide berikutnya. Jadi bisa mengenai semua sendi ya. Jadi penyakit rematik ini nama lainnya artritis ya atau radang sendi ya. Teman-teman sekalian sering dengar kata artritis. Ya, artritis itu artinya radang sendi dan ini termasuk penyakit rematik ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penyakit rematik yang sering terjadi ya pada usia muda seringnya, dan 80-90% kenanya laki-laki ya yang disebut dengan ankylosing spondylitis ya. Kalau sekalian pernah lihat orang yang jalannya bungkuk ya, kemudian kalau menengok kepalanya harus sama badannya kaku semua badan ya, tulang belakangnya nempel semua kalau di ronsen seperti ini namanya bambu spine ya, dan jalannya kaku ya, ini jalannya khas untuk penyakit rematik jenis ankylosing spondylitis. Ini kenanya usia muda ya, jadi bahkan anak-anak pun bisa terkena ini ya, usia di 9 tahun pun di bawah 10 tahun bisa terkena penyakit ini, namanya juvenile ankylosing spondylitis. Nah, varian dari penyakit rematik ini bisa kena juga ke mata ya, matanya merah terus, bisa juga kena ke kulit ya, merah-merah namanya psoriasis. Bisa juga kena ke usus ya, jadi diare terus, diare kronik ya. Bisa juga kena ke sendi-sendi perifer ya, tapi utamanya adalah sendi aksial. Sendi aksial itu adalah sendi penopang berat badan, yaitu tulang belakang ya. Seringnya keluhannya anak muda ini sakit pinggang nggak sembuh-sembuh, ke dokter berkali-kali, berobat ke dokter keliling-keliling, dibilang oh ini otot, ini cuma otot, ini cuma otot, padahal ternyata penyakit rematik ya. Jadi ini seringkali misdiagnosis ya. Jadi karena seringnya kenanya usia muda ya. Ini juga bisa kena ke kaki, ke tangan ya, tapi utamanya adalah dimulai dari tulang belakang. Ya, slide berikutnya. Nah, ini contohnya lagi ya, salah satu varian dari penyakit rematik tadi ya. Ini bisa kena ke kulit ya, seperti kulit dan pembuluh darah seperti ini ya. Nah, psoriasis ini yang tadi ya, merah-merah, ini juga salah satu varian dari penyakit rematik yang mengenai kulit ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, jadi sendi mana saja yang dapat terkena penyakit rematik? Pada dasarnya adalah semua sendi di tubuh kita bisa terkena penyakit rematik ya. Sendi itu adalah apa? Sendi itu adalah hubungan antara tulang dengan tulang yang memungkinkan suatu pergerakan, itu disebut sendi ya. Jadi bisa kena sendi bahu, sendi siku, sendi pergelangan tangan ya, kemudian juga sendi panggul, leher, sendi lutut, pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Semua bisa terkena penyakit rematik ya. Yang disebut sendi aksial ini adalah sendi penopang berat badan, yaitu tulang belakang dari leher sampai tulang ekor ya. Kalau sendi perifer ini adalah yang di tangan ya, siku, kaki ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, penyakit ankylosing spondylitis ya. Ini posturnya khas ya, katanya usia muda laki-laki biasanya ya posturnya bungkuk begini ya. Kalau nengok kepalanya harus sama badannya ya. Kalau kita ronsen ini sudah nyatu semua tulang belakangnya, namanya bambu spine ya. Slide berikutnya. Ya, next. Slide berikut. Ya, slide berikutnya. Ya, ini adalah salah satu lagi contoh penyakit rematik pada tangan ya. Ada yang namanya osteoartritis. Nah, osteoartritis ini ya seringnya jarinya seperti ini ya, kaku-kaku, bengkak-bengkak ya, ini disebut orang awam bilang pengapuran sendi ya. Jadi kalau ada juga yang namanya rheumatoid arthritis. Nah, kalau rheumatoid arthritis ini biasanya lebih progresif, sendinya lebih cepat rusaknya ya, jadi bengkok-bengkok seperti ini ya. Ya, ini termasuk rematik yang kena ke tangan, dan ada juga yang kena ke jaringan lunak. Penyakit rematik itu bisa juga kena ke jaringan lunak, yaitu jaringan lunak itu otot ya, terus tendon, ujung otot, selaputnya tendon ya. Ini contohnya adalah trigger finger ya. Jadi pada saat kita menekuk jari bisa waktu meluruskan susah dan berbunyi klik. Nah, ini adalah namanya trigger fingers. Ini termasuk penyakit rematik jaringan lunak ya. Slide berikutnya. Ya, slide. Oke. Slide. Ya.
Nah, ini yang paling sering ya, penyakit rematik mengenai sendi lutut ya, atau yang disebut sering osteoartritis ya. Osteoartritis itu pengapuran sendi gitu. Sebetulnya bukan pengapuran yang sebenarnya, cuman itu tulang rawannya sudah tipis. Kalau di ronsen kelihatan seperti ada ujung-ujung sendinya menebal, tapi sebetulnya itu bukan pengapuran yang sesungguhnya. Jadi jangan salah kaprah, karena banyak juga yang beranggapan, oh saya nggak boleh banyak minum kalsium, nanti jadi pengapuran sendi. Itu adalah mitos yang salah ya. Sekaliannya tidak ada hubungannya antara konsumsi kalsium dengan pengapuran sendi ya. Nah, ini contohnya ya, lututnya bengkak ya, kemudian kaku pada digerakkan ya, saat digerakkan dan bunyi ya, itu adalah salah satu contoh dari gejala penyakit osteoartritis ya. Slide berikutnya. Ya, apa gejala penyakit rematik? Ya, ini gejala penyakit rematik ya. Sejawat sekalian, kalau gejala penyakit rematik itu pertama kali adalah nyeri sendi, baik pada saat diam maupun digerakkan atau ditekan. Kemudian bengkak, kemerahan, ya, teraba hangat kadang-kadang, terus kaku pagi hari. Nah, kaku pagi hari kalau sebelum bangun tidur, sebelum digerak-gerakkan kaku, ya. Kalau sudah semakin parah, terjadi gangguan bentuk sendi atau deformitas, ya, sendinya bengkok-bengkok, lututnya bengkok, ya. Inilah gejala penyakit rematik ya, bengkak, nyeri sendi, kemerahan ya, kadang-kadang panas kalau diraba, kemudian kaku pada pagi hari. Ini salah satu gejala-gejala penyakit rematik yang harus kita perhatikan ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya jawab satu-satu ya. Slide berikutnya. Nah, apa saja yang termasuk penyakit rematik? Ya, penyakit rematik itu secara garis besar bisa dibagi menjadi penyakit rematik inflamasi dan non-inflamasi ya, berdasarkan prosesnya. Inflamasi itu artinya peradangan ya. Ada penyakit rematik yang disertai peradangan hebat, ada juga yang peradangannya tidak terlalu hebat. Kalau berdasarkan struktur tubuh yang terkena, ada yang rematik yang kenanya di sendi artikuler dan periartikuler, yaitu kena ke jaringan lunak tadi ya, jaringan lunak sekitar sendi. Kemudian berdasarkan waktu timbulnya ada akut dan kronis. Kalau akut itu biasanya sampai 2 minggu ya. Kalau lebih dari 2 minggu kita bilang kronis ya. Kemudian berdasarkan jumlah sendi yang terkena ada mono, oligo, dan poliartritis. Semakin banyak sendinya yang terkena, itu namanya poliartritis. Ya, next slide berikutnya. Ya. Nah, jadi ini penyakit rematik inflamasi ya, penyakit rematik yang disertai peradangan. Biasanya ada gejala sistemik seperti yang tadi saya bilang. Jadi ada demam, terus kaku pagi hari, kaku-kaku sendinya biasanya lebih dari 1 jam, ada penurunan berat badan, ya, ada kelemahan, bengkak, kemerahan, teraba hangat pada persendian, ya, nyeri sendinya tidak hanya pada saat digerakkan, tapi pada saat diam pun nyeri, berdenyut, ya, ini termasuk penyakit rematik inflamasi. Dan kalau kita cek darahnya, laju endap darahnya meningkat, ya, CRP-nya meningkat, ya, kadang-kadang. Nah, kemudian pemeriksaan penyakit rematik inflamasi ini dari darah ada yang diperiksa ya. Salah satu contohnya adalah pemeriksaan rheumatoid factor. Kalau ini positif, berarti ini jenis penyakit rematik inflamasinya adalah rheumatoid arthritis ya. Ini yang paling sering ya. Jadi ini gejala penyakit rematik inflamasi. Kalau penyakit rematik inflamasi biasanya disertai dengan gejala sistemik ya, ada sedikit demam-demam gitu ya. Kemudian kaku pagi harinya lebih dari 1 jam ya. Nah, ini adalah penyakit rematik inflamasi ya. Slide berikutnya. Oke, nah ini penyakit rematik inflamasi ini banyak sebabnya ya yang menyebabkannya pencetusnya. Tapi sebenarnya penyakit rematik itu merupakan penyakit genetik ya. Tapi dia bisa kambuh, dia bisa dicetuskan oleh bakteri, bisa oleh virus, bisa atau jamur ya. Contohnya kalau kita kena cikungunya ya, cikungunya itu kan virus, kena demam berdarah, semua badan kita linu-linu ya. Jadi memang penyakit rematik ini bisa dicetuskan oleh adanya infeksi bakteri, virus, jamur, atau penyakit rematik ini ada karena adanya suatu kristal pada persendian ya. Ini contohnya asam urat ya. Juga penyakit rematik autoimun ya. Jadi sebenarnya penyakit rematik itu juga termasuk penyakit autoimun ya, di mana antibodi kita
salah mengenali ya, jadi tidak bisa mengenali mana lawan, mana teman sendiri. Jadi badan kita yang dirusak ya. Jadi penyakit rematik ini termasuk penyakit autoimun ya, penyakit genetik. Ya, penyakit rematik autoimun ini contohnya lupus ya, sering dengar ya saudara sekalian ya. Rheumatoid arthritis, jadi penyakit rematik inflamasi ini adalah kebanyakan yang merupakan penyakit rematik inflamasi autoimun ya, ini genetik sifatnya ya. Slide berikutnya. Nah, penyakit rematik yang kedua adalah yang non-inflamasi. Kalau non-inflamasi itu biasanya tidak disertai gejala sistemik, jadi nggak ada demam, nggak ada penurunan berat badan ya. Kemudian juga hasil-hasil laboratorium darahnya tidak menunjukkan adanya peradangan akut, ya itu penyakit rematik non-inflamasi, ya. Ini bisa terjadi pada sendi, pada jaringan lunak juga bisa, ya. Biasanya pemeriksaan darahnya normal, ya. Ini contohnya fibromialgia, nyeri-nyeri otot, ya. Ada titik-titiknya nyeri khusus di otot-otot tertentu, ya. Kemudian nyeri bahu, bahunya tidak bisa digerakkan ke segala arah, namanya frozen shoulder, ya. Atau osteoporosis ini juga termasuk jenis penyakit rematik non-inflamasi. Ya. Yang dari Jogja nggak ada ya? Slide berikutnya. Nggak ingat. Oke, suaranya kurang keras ya? Iya, yang apa itu yang sama Cici Ya. itu loh. Ada Ya udah nggak ingat, makan sekali Oke. doang. Ya, slide berikutnya. Ada orang yang presentasi juga tadi. Ya, jadi kita penyakit rematik non-inflamasi ini contohnya seperti ini ya, tadi saya bilang ya bisa kena ke jaringan lunak, nyeri di tumit ya misalnya. Terus tadi slide sebelumnya, sorry. Ini Slide, slide sebelumnya. Ya. Halo. Ya. Ya, ini ya, kita lihat ini penyakit rematik non-inflamasi ya, bisa kena ke tumit ya, nyeri waktu pertama kali bangun tidur, napak pertama kali bangun itu sakit di tumitnya, sakit di ototnya, atau di sini di pembungkus tendonnya ya namanya Dequerpang, tenosynovitis, trigger finger, ya di shoulder, di bahu, di sini di elbow ya, ini bengkak begini karena asam urat juga ya, ini juga disebut penyakit rematik non-inflamasi kena ke jaringan lunak ya. Slide berikutnya. Ya. Nah, berdasarkan jenis sendi yang terkena, ada penyakit rematiknya tadi, berdasarkan struktur yang terkena, ada yang artikuler, artikuler itu bisa kena ke sendi, sendi itu adalah hubungan antara tulang dengan tulang, bisa kena di kapsulnya pembungkus sendi, bisa kena juga di pembungkus otot, tendon, ligamen, ya, dan sebagainya itu penyakit rematik yang mengenai persendian atau yang periartikuler ya yang tadi bisa kena di tendon, ligamen, tulang dan sebagainya. Kalau di sendi artikuler, kalau di otot, di tendon, ligamen namanya periartikuler ya. Slide berikutnya. Ya, nah kalau berdasarkan penyakitnya tadi rematik akut kurang dari 6 minggu ya atau penyakit kronis, rematik kronis lebih dari 6 minggu. Kalau monoartikuler berarti satu sendi. Kalau kenanya lebih dari 24 sendi namanya oligoartikuler. Lebih dari 4 sendi namanya poliartikuler. Ini istilahnya ya. Jadi kalau teman-teman sekalian kena penyakit rematik ya ada berdasarkan penyakitnya akut, kronis, jumlah sendi yang terkenanya seperti ini ya. Slide berikutnya. Ya, apakah penyakit rematik hanya diderita oleh orang tua dan wanita? Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan di awal ya. Jadi penyakit rematik itu tidak hanya mengenai orang tua ya. Jadi sekalian bilang kamu masih muda kok sudah kena penyakit rematik gitu ya, teman-teman sekalian ya. Banyak kan yang bilang kamu masih muda kok bisa kena penyakit rematik. Penyakit rematik itu bisa diderita oleh siapa saja segala umur ya. Bisa dari usia 8 tahun pun bisa ya. Jadi tidak melulu punya orang tua ya. Dan penyakit ini juga tidak hanya wanita, pria pun bisa menderita penyakit ini ya. Oke, slide berikutnya. Ya. Siapa yang menangani penyakit rematik tadi? Sekilas saya dilihat ada pertanyaan, katanya saya trigger finger dibilang oleh dokter saraf apa ya, katanya penyakitnya ini ditangani oleh dokter saraf atau apa, saya kurang tahu, tadi pertanyaannya kurang jelas ya, tapi pada intinya siapa yang bisa menangani penyakit rematik? Sebetulnya ada 3 dokter ya, yaitu dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, seperti saya ini ya.
Nanti penanganannya bisa menggunakan tindakan-tindakan menggunakan alat, fisioterapi dan sebagainya dan latihan ya. Dan dokter ilmu penyakit dalam subbagian reumatologi namanya SPPD KR ya, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Biasanya nanti untuk obat-obatannya akan diberikan oleh dokter penyakit dalam ya, obat-obatannya, dan jika rematik itu memiliki resiko efek samping atau sudah ada efek samping, biasanya nanti dokter penyakit dalam subbagian reumatologi yang akan memberikan obatnya. Ya, kita bekerja secara tim ya. Nah, kalau sudah rematik yaitu menyebabkan kelainan tulang, deformitas ataupun tulangnya sudah berubah bentuk, biasanya membutuhkan tindakan operasi. Nah, nanti yang melakukan operasi adalah spesialis bedah ortopedi atau bedah tulang ya. Jadi kalau boleh saya bilang penyakit rematik itu bukan dokter saraf yang menangani ya. Dokter saraf itu menanganinya ya masalah saraf. Ya, bukan berarti semua nyeri perginya ke dokter saraf ya. Maaf saja ya, memang sekarang ada bagian nyeri, subspesialis nyeri, tapi untuk nyeri kan tidak semuanya berdasar karena sarafnya ya. Jadi kalau penyakit rematik ya bukan dokter saraf yang menangani ya, karena dokter saraf menangani nyeri bukan khusus nyeri rematik sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang berobat ke dokter saraf ya silakan saja ya. Tapi kalau secara seharusnya memang yang menangani penyakit rematik ini adalah seperti dokternya ada 3 ini yang kita bekerja secara tim ya. Slide berikutnya. Ya, bagaimana sekarang penanganan penyakit rematik? Pada intinya ada 3 ya, pengobatan secara farmakologis, yaitu menggunakan obat-obatan ya. Kemudian non farmakologis itu menggunakan terapi fisioterapi, alat bantu jalan dan sebagainya, dan tindakan bedah kalau sudah terjadi kecacatan atau perubahan bentuk sendi ya. Obat-obatan ini hati-hati ya sejawat sekalian ya, jangan beli obat rematik sendiri ya, khususnya banyak tuh ya sakit rematik beli di apotek, beli obat sendiri karena berbahaya. Kenapa? Karena obat-obat rematik itu banyak efek sampingnya ya. Efek samping ke pencernaan, efek samping ke jantung ya, ginjal dan sebagainya. Jadi jangan beli obat-obat rematik sendiri, apalagi banyak itu di toko-toko obat, di apotek dijual pil kombinasi ya untuk rematik, asam urat, langsung dikasih pil kombinasi, itu kebanyakan istrinya kortikosteroid. Ya memang cespleng ya, sekali minum besok sudah bisa jalan, bisa lari. Tapi kalau diminum terus jangka panjang lebih dari 2 minggu saja sudah akan timbul efek samping ya. Jadi hati-hati dengan jamu-jamu rematik, hati-hati dengan obat-obat rematik ya, harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter ya, jangan beli resep sendiri ya sekalian ya, karena saya banyak dapat kasus ya pasien rematik yang bikin dia sakitnya parah bukan karena penyakitnya tapi karena minum obat-obatan rematik jangka panjang dan diminum sendiri ya. Minum dikasih tahu temannya minum ini, minum itu, percaya saja tahu-tahu langsung efek sampingnya banyak ya. Jadi hati-hati dengan obat-obatan ini ya. Nah, tindakan bedah ini kalau sudah terjadi kecacatan pada sendinya. Oke. Ya, slide berikutnya. Nah, apakah obat rematik aman? Tadi saya sudah bilang ya, penyakit rematik itu pengobatannya jangka panjang dan tidak hanya mengandalkan obat ya. Karena obat-obat rematik itu hanya untuk mengurangi radangnya, sehingga kalau radangnya berkurang, kerusakan sendinya juga akan diperlambat ya. Tapi jangan digunakan jangka panjang. Makanya pengobatan rematik itu harus komprehensif ya. Jadi memerlukan tindakan fisioterapi, perubahan gaya hidup ya, tidak hanya minum obat terus ya, karena banyak efek sampingnya ya. Nah, kalau sudah kita bisa juga menggunakan selain obat-obatan, kita bisa juga menggunakan berbagai macam suplemen, khususnya yang sudah diteliti bermanfaat untuk penyakit rematik ya. Contohnya ini Marin Placenta. Nah, kita beruntung sekali karena kita mengenal yang namanya SOP 100 plus ya. Jadi Marin Placenta ini SOP 100 ini termasuk Marin Placenta ya. Ini kita sangat beruntung kita mengenal suplemen Marin Placenta ini karena ini sangat bermanfaat untuk penyakit artritis atau penyakit rematik ya.
Kenapa marine placenta sangat bermanfaat? Nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian juga suplemen yang lain yang sudah diteliti ya. Slide berikutnya. Nah, ini kandungan di dalam marine placenta ya. Marine placenta ini di dalam salmon ovary peptide ini kita melihat dia mengandung asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini sebagai pelumas sendi ya. Dan juga mengandung kondroitin. Kondroitin ini juga untuk pembentukan tulang rawan sendi ya. Mengandung berbagai macam protein atau asam amino esensial ya. Asam amino esensial ini diperlukan untuk proses regenerasi ya. Dan juga mengandung kolagen ya untuk elastisitas sendi ya, mengandung elastin dan mengandung asam nukleat ya. Jadi kalau kita lihat SOP 100 ini salmon ovary peptide ini kandungannya sudah sangat lengkap untuk membantu meregenerasi sendi ya, dan membantu mengurangi penyakit rematik ya. Kita bisa lihat di sini kandungannya sangat bermanfaat ya. Slide berikutnya. Ya, apa penyakit rematik dapat sembuh? Ya, jadi kita harus tahu dulu ya teman-teman ya, kalau di dunia kedokteran itu selalu yang ditanyakan oleh pasien, dok, apakah saya bisa sembuh penyakit saya ya? Jadi kita sebelumnya kita belajar dulu kriteria sembuh ya. Kriteria sembuh di dalam dunia kedokteran penyakit apapun cuma ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah sembuh dalam artian bahwa sumber penyakitnya sudah tidak ada lagi di tubuh kita, yaitu yang mungkin teman-teman sekalian harapkan ya. Itu sembuh yang dimana kriteria sembuh yang pertama ini adalah sumber penyakitnya tidak ada lagi di tubuh kita. Contohnya kita kena infeksi saluran nafas, penyebabnya bakteri. Dikasih antibiotik, bakterinya mati, ya sudah selesai ya. Penyakitnya tidak akan ada di tubuh kita lagi. Itu kriteria sembuh yang pertama. Kriteria sembuh yang kedua adalah namanya remisi ya. Remisi itu artinya apa? Remisi itu artinya adalah penyakitnya tetap ada di dalam badan kita, tapi kita bikin supaya penyakit itu tidur ya, tidak merusak, tidak menimbulkan komplikasi ya. Jadi itu namanya remisi. Biasanya kriteria remisi ini untuk penyakit-penyakit yang bersifat genetik ya, termasuk penyakit autoimun ya. Kemudian contohnya lagi alergi, misalnya asma ya, pada saat asmanya kambuh, sesak napas ya, tapi masa sesak napasnya tidak kita obati tujuannya supaya remisi, jadi tidak menyebabkan komplikasi penyakitnya tersebut. Tapi masih ada asmanya itu, jadi suatu saat bisa kambuh lagi. Nah, ini adalah kriteria sembuh yang kedua, namanya remisi. Kriteria sembuh yang ketiga dalam dunia kedokteran namanya paliatif. Ya, paliatif itu adalah untuk penyakit-penyakit stadium akhir yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Contohnya kanker stadium akhir, ya, HIV stadium akhir, ya, di mana pasien tersebut sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Tapi sebagai dokter kita tetap harus memberikan pengobatan, tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan pasien, sehingga pasien bisa benar-benar rest in peace, ya, bisa meninggal tanpa penderitaan. Nah, itu adalah definisi dari sembuh secara paliatif, ya. Jadi sekalian ada 3 ya kriteria sembuh, ya. Sembuh yang pertama, penyakitnya tidak ada di dalam tubuh kita lagi. Yang kedua adalah remisi, penyakitnya tetap ada tapi dibuat tidak aktif, ya, tidak berusak, tidak berkomplikasi. Dan yang ketiga adalah paliatif, di mana penyakitnya sudah tidak bisa diapa-apakan, tapi kita tetap mengobati pasien tersebut dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup dan pasien tersebut bisa meninggal tanpa penderitaan, ya. Nah, kriteria penyakit rematik ini, tujuan pengobatan penyakit rematik ini adalah remisi. Bagaimana sih kriteria remisi itu? Penyakit rematik itu dibilang sembuh dalam tanda kutip, ya, sembuhnya artinya remisi. Pertama, tidak ada nyeri lagi, kaku sendinya tidak ada. Kemudian pada saat aktivitas sehari-hari tidak terganggu, tidak lekas capai. Nah, ini sudah termasuk kriteria remisi. Penyakit rematiknya sudah remisi, ya. Kalau hasil pemeriksaan darahnya apa? Cuma 2 yang kita lihat secara sederhana. Laju endap darahnya, LED-nya kurang dari 10 mm per jam, HsCrP-nya kurang dari 0,200 mg per sen. Nah, ini berarti kalau sudah tercapai ini, penyakit rematiknya sudah remisi atau sudah boleh dibilang sudah tidak aktif, ya,
Slide berikutnya. Iya, komplikasi rematik, penyakit rematik yang tidak diobati dengan benar apa? Komplikasinya tentunya adalah akan menimbulkan kecacatan ya, tulangnya akan berubah bentuk, lihat kakinya akan menjadi bengkok ya, O atau X ya, tangannya akan menjadi bengkok-bengkok juga ya. Kemudian karena sudah timbul kecacatan, akibatnya apa? Terjadi gangguan aktivitas sehari-hari, jalan susah ya, mau pakai baju susah, mau ngancingin baju susah, mau makan sendiri susah, akibatnya terjadi gangguan aktivitas sehari-hari. Apa yang terjadi kalau sudah terjadi gangguan aktivitas sehari-hari? Yang tadinya bisa keluar-keluar ya, bisa jalan-jalan, jadi akhirnya tidak bisa, harus kursi roda, lama-lama akan depresi ya, karena tidak bisa beraktivitas dengan normal ya. Kemudian kalau sudah kronis ya sudah tidak bisa disembuhkan lagi atau mencapai remisi ya. Kemudian bahkan bisa nimbul kematian kalau penyakit rematik itu mengenai organ lain ya. Seperti yang tadi saya bicarakan di awal, ada beberapa penyakit rematik yang bisa mengenai organ lain ya. Slide berikutnya. Apa hubungan penyakit rematik dengan makanan yang kita makan, ya kan? Ini sering sekali kan? Banyak yang bilang, dok, apakah ada hubungannya dengan makanan, dok? Karena kalau kita rematik nggak boleh makan apa saja, ya. Tidak ada hubungannya secara langsung antara makanan yang kita makan dengan penyakit rematik, kecuali untuk jenis rematik yang disebut gouty arthritis atau penyakit rematik inflamasi karena asam urat yang tinggi. Nah, ini tentunya kita tidak boleh makan makanan yang mengandung kandungan urin atau asam urat yang bisa menimbulkan asam urat yang tinggi ya. Jadi secara langsung tidak ada hubungannya antara penyakit rematik dengan makanan yang kita makan ya. Slide berikutnya. Nah, pantangannya apa? Pantangannya tentunya adalah ya kita harus gaya hidupnya harus baik ya. Tidur cukup, hindari stres. Kemudian obat yang dilarang diminum tadi ya, saya sudah jelaskan ya, hati-hati banyak obat-obat rematik ini, terutama kortikosteroid ya. Memang cespleng, tapi kalau jangka panjang nanti banyak efek sampingnya ya. Jangan minum jamu-jamuan yang tidak jelas ya, karena itu sebagian besar dalamnya mengandung kortikosteroid ya. Kalau diminum memang cespleng, tapi lama-lama nanti banyak efek sampingnya. Yang paling sering terlihat mukanya jadi bengkak ya, moon face ya, jadi gemuk ya. Dulu kortikosteroid ini mungkin berapa puluh tahun yang lalu sering digunakan sebagai vitamin buat gemukin badan atau naikin berat badan ya, padahal itu yang berat badannya yang naik isinya air semua ya, bukan lemak ya. Jadi berbahaya itu kortikosteroid ini ya. Hati-hati teman-teman sekalian ya. Slide berikutnya. Nah, pantangan khusus apa? Pantangan khususnya tentunya tergantung sendi yang terkena. Kalau misalnya kenanya ke sendi lutut atau ekstremitas bawah atau kaki ya, hati, jangan banyak jalan, naik turun tangga dan sebagainya ya. Kalau untuk sendi tangan ya hindari aktivitas yang menggunakan tangan secara berlebihan ya. Nanti biasanya dokter spesialis rehabilitasi medik akan memberikan pantangannya apa, gerakannya yang mana yang nggak boleh, olahraganya apa yang boleh, gerakan ke arah mana yang nggak boleh, nanti dokter rehabilitasi medik yang akan memberitahu ya, jangan sekalian ya. Jangan terkena infeksi, ini juga penting diperhatikan pada pasien ataupun teman-teman yang menderita penyakit rematik. Jangan menganggap sepele infeksi ya, karena infeksi ini akan menimbulkan penyakit rematik itu kambuh. Kenapa penyakit rematik sering kambuhnya tidak sembuh-sembuh, tidak remisi-remisi? Biasanya karena ada infeksi ya, infeksi yang tidak terlihat, seringnya di gigi ya. Jadi gigi ini banyak sekali ya diabaikan. Kalau belum sakit gigi, belum bengkak, baru ke dokter gigi ya. Nah, ini hati-hati ya, karena gigi ini ada sisa akar, ada lubang sedikit, itu bisa mencetuskan kambuhnya penyakit rematik. Kenapa? Karena penyakit rematik seperti tadi saya bilang adalah penyakit autoimun. Autoimun itu antibodinya ngawur ya, antibodinya tidak bisa mengenal mana kawan, mana lawan. Jadi ketika ada infeksi, ketika ada stres berlebihan, antibodi kita harusnya muncul melawan musuh kita, atau pada saat stres antibodi kita muncul untuk melindungi tubuh kita. Tapi pada pasien atau pada penderita penyakit autoimun dengan gangguan genetik, autoimun di mana antibodinya ngaco, maka stres dan infeksi ini malah akan menyebabkan penyakitnya kambuh ya. Jadi hati-hati ya, infeksi di gigi, kalau pada wanita infeksi saluran kencing ya, ini sering menyebabkan
penyakitnya kambuh. Ya banyak sekali itu saya dapat pasien ya, lututnya tiba-tiba bengkak, ya ada cairan di dalam sendi lututnya. Setelah diperiksa air kencingnya ternyata ada infeksi. Ya kita perbaiki infeksi saluran kencingnya, maka penyakit rematiknya pun akan remisi. Ya jadi ini yang harus diperhatikan. Ya berikutnya. Terima kasih ya. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang kurang jelas yang mana? Ya, teman-teman, sesi pertanyaan akan dibuka. Ya. Nah, ini tunggu deh, ada yang nanya nih. Dok, Ya. hal umum. Dokter Arif prakteknya di mana ya agar bisa konsultasi lebih baik? Ya, jadi saya prakteknya di Bandung dan di Jakarta. Ya, kalau di Bandung di Jalan Otistan nomor 311. Saya praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, ya jam 8 pagi sampai jam 2 siang dan jam 5 sore sampai jam 8 malam. Kalau di Jakarta saya praktek Jumat sore dan Sabtu mulai pagi sampai sore di MOI Kelapa Gading ya, klinik Flex Free namanya. Oke, teman-teman, nanti alamatnya prakteknya Dr. Arif saya juga sharein ya ke teman-teman ya. Ya. Nah, Dok, ada yang nanya. Ya. Sebelum nanti banyak pertanyaan, saya mau tanya duluan. Ya, kalau silakan. untuk HNP L4 NN5 bisa sembuh total nggak? Katanya kambuhan ya. Benar atau? Jadi untuk HNP L4, L5, HNP itu adalah bantalan di tulang belakangnya menonjol sehingga menekan ke saraf tulang belakang. Nah itu ada derajatnya penonjolan bantalan tersebut, ya. Apakah hanya menonjol sedikit, ataukah sudah pecah bantalannya itu, ya, ataukah sudah pecah dan isinya sudah keluar menekan saraf. Jadi ada derajatnya. Kalau cuma menonjol sedikit, ya, bantalannya itu kita bisa perbaiki. Tapi untuk kasus HNP, ya orang bilang saraf kejepit, ya itu secara awam, karena bantalannya nonjol, dia nekan ke saraf tulang belakang. Nah, itu tidak bisa hanya diobati dengan obat, karena itu faktor mekanik, ya. Jadi harus dibarengi dengan tindakan fisioterapi. Kita di bidang rehabilitasi medik ada alat khusus, ya, alat namanya spinal decompression. Jadi untuk menarik yang kejepitnya saja, ya, bukan seperti traksi di rumah sakit ditarik seluruh badannya. Kita punya alat khusus namanya spinal decompression. Jadi cuma narik yang kejepitnya saja. Karena itu faktor mekanik. Jadi tidak ada obat yang bisa menyembuhkan HNP, ya. Karena HNP itu adalah bantalan tulang belakang kita yang kejepit. Bantalan itu seperti gel bentuknya, ya, dia elastis. Ya, jadi kalau kita tarik dia bisa balik lagi. Jadi nggak ada satupun obat ataupun injeksi yang bisa menyembuhkan HNP. Yang bisa hanyalah faktor mekaniknya dihilangkan. Apakah dengan operasi ataukah dengan tindakan fisioterapi. Ya. Hamil akan gimana, Dok? Mempengaruhi nggak kalau tidak HNP-nya? Akan mengganggu nggak kalau dia Ya, kalau HNP itu kalau derajatnya masih hanya menonjol saja, tentunya akan kambuh-kambuhan. Jadi pada pergerakan tertentu dia akan menyebabkan nyeri. Ya, kalau sudah semakin neken, sarafnya ketekan, dia akan timbul kesemutan, timbul baal. Ya, kalau semakin neken lagi, dia bisa lemah ototnya. Ya, jadi tergantung dari derajat HNP-nya. Kalau didiamkan terus sampai pecah ya bahaya. Nanti kalau sudah sampai ototnya lemas, itu harus operasi. Ya, nggak ada cara lain. Ya, tapi kalau masih nyeri, masih baal, kesemutan, kita bisa lakukan fisioterapi. Ya. Oke. Ya, jadi operasi pun sekarang ada yang namanya minimally invasive surgery. Jadi nggak usah dibuka semua, kita cuma masukkan seperti kamera, ya. Kita bisa berikan laser di situ, kita bisa berikan disuntik stem cell juga bisa di situ, kita suntik stem cell di bantalannya, ya, untuk regenerasi, ya. Oke, seperti itu. Oke, itu juga menjawab beberapa teman-teman soal HNP tadi ya, Dr. Arif udah jawab jelas. Terus ada yang tanya, kalau tanda-tanda syaraf kejepit di leher itu tanda-tandanya bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau syaraf kejepit itu kalau di leher akan mempengaruhi ekstremitas atas, yaitu mulai dari bahu sampai jari-jari tangan. Kalau syaraf kejepitnya di daerah lumbal atau di pinggang, dia akan mempengaruhi ekstremitas bawah, yaitu mulai dari panggul sampai ujung kaki, jari-jari kaki, ya. Jadi itu syarafnya yang mempersarafinya. Kalau di leher mempersarafi di tangan, ya. Kalau di kaki dia sarafnya dari pinggang. Jadi kalau kejepit, saraf itu kalau kejepit ada 3 derajatnya, ya. Yang pertama kalau kejepitnya baru ringan dia akan timbul nyeri, ya.
Semakin dia ketekan saraf itu, ya saraf itu ibarat kabel ya, kabel listrik ya. Kalau ketekannya sedikit dia baru nyeri. Kalau ketekannya semakin ke dalam dia akan mulai timbul kesemutan, baal ya. Kalau tekannya lebih dalam lagi, aliran listriknya sudah tidak ada, maka ototnya akan lemah. Ya, itu gejalanya. Oke. Ada yang nanya, apa yang dokter sebut tadi semua itu penyakit saya? Ya. Saya sudah lama memakan SOP. Berapa lama baru bisa ketahuan hasilnya? Ya, oke. Jadi SOP itu adalah salah satu, saya jelaskan kepada teman-teman sekalian ya, tetap SOP itu bukan suatu obat ya. SOP itu adalah food supplement atau makanan kesehatan ya yang sudah mengalami berbagai uji klinis dan ternyata signifikan atau bermanfaat untuk membantu proses penyembuhan atau proses regenerasi ya. Sekali lagi ya teman-teman sekalian ya, jadi SOP ini bukan obat ya sekali lagi, tapi makanan kesehatan atau suplemen yang sudah melalui uji klinis yang bermanfaat membantu proses penyembuhan. Jadi seperti obat pun sama, SOP pun sama, respon tiap orang berbeda ya. Jadi ada orang yang minum misalnya 2 bulan sudah ada efek, ada yang minum 1 minggu, 2 minggu sudah ada efek, tapi ada yang minum sudah 4 bulan kok nggak kerasa apa-apa. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengetahui ini ada efeknya untuk kondisi kita? Ya tentunya kita harus sesuaikan dosisnya ya. Biasanya dari penelitian-penelitian kan yang kita lihat di uji klinis SOP rata-rata minumnya adalah 6 sampai 8 minggu kan, dia 2 bulan, 3 bulan itu penelitian-penelitiannya akan memberikan efek ya. Pasti akan memberikan efek, tapi tiap orang efeknya berbeda-beda tentunya ya. Jadi bagaimana kita mengetahui kalau SOP ini ada efek? Pertama kita bisa coba dulu mungkin minum 1 kali 1 ya, selama saya biasa anjurkan kepada pasien saya akan coba 1 kali 1 seminggu. Nanti kemudian kita naikkan ya, minggu depannya 2 kali 1 ya, kita naikkan lagi sampai merasakan manfaatnya ya, misalnya 3 kali 1 ya. Nah, sampai merasakan manfaatnya. Tapi jangan sampai ada efek samping. Efek samping yang paling mudah adalah apa? Kalau kita makan salmon ovary peptide atau SOP ini seringnya efek sampingnya adalah diare ya, karena SOP ini bisa ada efek laksatif ya. Jadi kalau kita minumnya kebanyakan juga nanti kita bisa diare ya, karena SOP ini kan mengandung asam amino ya. Kalau kita banyak makan protein juga bisa diare ya. Kadang-kadang malah kalau dosisnya kebanyakan ada yang jadi bisul ya, yang jadi sariawan ya. Jadi kita sesuaikan dosisnya individual sifatnya. Kita coba ya sampai merasakan manfaatnya ya. Kalau misalnya sudah enak ya kita bisa turunkan dosisnya ya. Tapi sehari maksimal berapa? Ya saya selalu bilang ke pasien saya sehari cukup 3 kali atau maksimal 5 kali ya, 5 saset maksudnya ya, tergantung penyakitnya dan responnya ya, mungkin seperti itu ya. Dok, apakah ankylosing spondylosis bisa dibantu dengan minum SOP 100? Ya, jadi seperti tadi saya bilang bahwa penyakit rematik itu ya yang mengenai sendi akan merusak sendi ya. Nah, merusak sendi itu apa yang terjadi, kerusakannya tulang rawanya rusak, ya jadi tulang rawanya rusak, akhirnya pelumas sendinya berkurang, sendinya akan menjadi kaku, ya kemudian ada peradangan di sana. Nah, itu bisa dibantu dengan SOP 100 karena seperti tadi kita lihat bahwa SOP 100 itu kandungannya banyak sekali yang baik untuk sendi ya. Jadi misalnya tadi mengandung asam hyaluronat, mengandung kondroitin, mengandung kolagen, dia mengandung asam amino esensial itu di dalam SOP, itu semuanya bermanfaat untuk persendian ya. Jadi semua penyakit rematik sangat bermanfaat jika kita berikan SOP 100 ya. Karena dia membantu untuk regenerasi atau penyembuhan dari sendi ya. Karena pada ankylosing spondylitis itu kan kaku ya, kaku, pelumasnya berkurang. Nah, kita bisa berikan SOP 100. Beberapa pasien saya juga saya berikan ankylosing spondylitis, saya berikan SOP 100 dengan dosis 2 kali 2 saset dan setelah minum 1 bulan hasilnya sangat baik, kaku pagi harinya menghilang. Ya. Oke, lanjut. Ya. Saya sedang mengkonsumsi obat dari dokter imunologi. Ya. Gangguan autoimun yang menyerang sendi pada jari dan lutut. Ya. Mohon saran untuk minum SOP dan unsurnya. Selain itu ada tumor pada tiroid saya. Terima kasih.
haramnya dok. Oke. Jadi untuk kasus untuk minum SOP 100 apakah boleh dicampur dengan obat-obatan yang lain? Ya tentunya boleh saja karena berbeda ya. Seperti tadi saya bilang SOP itu bukan obat ya. Jadi tidak masalah dicampur dengan obat yang lain karena SOP ini adalah food supplement atau makanan kesehatan yang membantu proses regenerasi ya. Jadi kalau saudara-saudara ada sakit tumor atau menderita autoimun ya kebanyakan dokter itu kadang-kadang takut kalau pasiennya minum vitamin sembarangan ya karena memang ada beberapa vitamin yang akan malah meningkatkan antibodi yang ngawurnya ya kan penyakit autoimun itu kan antibodinya ngawur ya obatnya banyak vitamin yang bersifat sebagai imunomodulator jadi imunitasnya atau antibodinya justru dinaikkan nah itu yang berbahaya ya. Tapi kalau SOP 100 ini tidak bersifat imunomodulator ya. SOP 100 ini tidak menaikkan antibodi ya. Jadi tidak berbahaya untuk penyakit autoimun karena menurut saya SOP 100 ini kandungan utamanya adalah asam amino esensial ya. Asam amino esensial itu adalah protein ya yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi harus didapatkan dari luar dari makanan ya. Jadi tidak masalah kita minum SOP 100 untuk pasien-pasien autoimun maupun pasien-pasien tumor ya karena dia tidak akan mempengaruhi tumornya maupun autoimunnya mungkin seperti itu. Oke, tunggu. Ada yang sharing screen terus. Oke. Sore dok, saya ingin bertanya. Ibu saya usia 56 tahun. Nyeri sendi lutut kanan. Sejak 3 tahun terakhir. Namun, 6 bulan terakhir nyeri semakin memberat. Ya. Sekitar 3 bulan yang lalu, ibu saya berobat ke dokter. Kenapa? Dia didiagnosa OA Genudextra GR2 dan disarankan untuk dilakukan injeksi pada lutut kanan dengan Durolen serta pola konsumsi dan aktivitas. Iya. Ya. Oke, jadi kalau sakitnya osteoartritis OA itu osteoartritis ya. Tadi saya bilang pada lutut, biasanya seringnya ya itu osteoartritis itu salah satu penyakit rematik non inflamasi di mana tulang rawannya rusak sehingga pelumas sendinya berkurang ya. Nah, itu ada grade-nya memang grade 1 sampai 4. Semakin sempit sendinya, semakin rusak tulang rawannya, grade-nya semakin tinggi ya. Nah, itu biasanya memang disuntik hyaluronic acid, asam hyaluronat itu kayak gel, itu salah satu merek dagangnya Durolan ya dari PT Kalbe Farma itu ya. Kemudian disuntik pelumas, itu namanya pelumas sendi ya. Itu bisa juga dengan situ. Nah, yang kedua juga tentunya dengan fisioterapi, perbaikan gaya hidup, berat badan dikurangi, aktivitas yang membebani sendi itu dikurangi dan juga bisa dibantu dengan SOP 100 karena kita lihat seperti SOP 100 kandungannya adalah mengandung asam hyaluronat juga, mengandung kondroitin juga, dan mengandung kolagen juga. Ya, jadi bisa diberikan SOP 100. Kalau saya untuk pasien dengan OA, biasa saya akan berikan SOP 100 3 kali 1 saset sehari. Ya. Dan itu akan merasakan manfaatnya setelah 1-2 bulan. Ya, jadi tidak perlu operasi pasien osteoartritis selama lututnya masih bisa menekuk lebih dari 70 derajat itu tidak perlu operasi. Ya, bisa dengan tindakan non operasi atau konservatif ya seperti itu. Oke. Pasien dengan CVI bilateral bagaimana pengobatannya menurut rehab medik dan pasien dengan low back pain bagaimana penanganan selanjutnya? Terima kasih dok. Ya jadi kalau misalnya pasien dengan low back pain ya tentunya kita lihat penyebabnya apa low back pain-nya, penanganan rehab mediknya ya nanti sesuai dengan penyebabnya apa ya kita bisa. Penanganan rehab medik itu intinya adalah kita berikan edukasi sesuai penyakitnya, kita berikan terapi modalitas bisa dengan alat ya, kita berikan juga terapi latihan, kita berikan juga terapi ortosis prostesis ya, itu alat bantu, alat penyangga, alat bantu jalan ya kalau diperlukan ya. Jadi terapi rehabilitasi medik itu tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi dari seorang pasien ya supaya tidak timbul kecacatan, juga memperbaiki fungsi dan juga untuk mencegah kekambuhan ya. Jadi terapinya seperti apa tergantung dari penyakit low back pain-nya seperti apa ya. Penyebabnya apa gitu. Oke. Dok, nanti dokter jangan lupa ya tulisin alamat praktek dokter di chat ya biar teman-teman
Soalnya ini kan kayak semuanya ke sana doang pertanyaannya nih. Oke. Gimana? Oke. Ada lagi, Dok? Apakah SOP dan UTSU mengandung purin tinggi mengingat bahan dasarnya dari hewani? Oke, ya. Nggak tahu purin apa sih. SOP 100 maupun Utsukushi tidak mengandung, bukan seperti protein hewani yang di mana kandungan purinnya tinggi. Ya. Jadi beda ya. Untuk pasien-pasien dengan asam urat atau penyakit rematik asam urat itu kan tidak boleh mengandung purin yang tinggi. Nah, purin yang tinggi itu biasanya didapatkan dari protein hewani yang banyak, bukan pada mamalia, bukan pada ikan ya. Jadi seperti daging merah, jeroan, nah itu purinnya tinggi. Tapi kalau pada ikan salmon itu tidak mengandung purin dan jenis protein asam amino esensialnya berbeda ya. Jadi tidak akan menyebabkan asam urat ya. Konsumsi SOP maupun Utsukushi aman ya. Ya, seperti itu. Oke, ada yang nanya, agar infeksi tidak terjadi, do and don't-nya apa aja, Dok? Agar infeksi tidak terjadi ya tentunya kita harus seperti situasi kondisi seperti sekarang ini ya, COVID-19 ini ya, kita harus menjadi new normal ya. Jadi kita harus gaya hidupnya harus sehat ya, harus jaga kebersihan ya, tidur cukup, hindari stres ya, seperti itu. Ya. Oke. Ada juga yang nanya nih, Dok, selain tempat praktek dokter yang di Jakarta, di Bandung, nanti tolong dichat juga sama dokter biar orang jelas alamatnya. Apakah dokter juga membuka konsultasi via online karena orang nggak di Jakarta dan Bandung? Ya, boleh saja nanti bisa. Kita sebenarnya saya di klinik Flex Free di Jakarta kita sediakan fasilitas online, tapi mungkin belum berjalan, sedang akan dibuat. Tapi bisa nanti bisa dengan WA saya juga boleh. Ya, nanti saya kasih alamat WA dokter teman-teman di grup chat. Ya. Juga nanti dokter bantu chat alamatnya, jadi tenang aja teman-teman. Iya. Dokter mau tanya, untuk nyeri sendi biasanya di lutut kebanyak terjadi di usia di atas 60, apalagi wanita. Konsumsi apa dan dosisnya berapa? Iya. Ya, tentunya nyeri lutut itu yang paling banyak adalah penyebabnya osteoartritis kan. Tapi osteoartritis itu atau pengapuran atau tulang rawan yang sempit itu tidak semata-mata yang menyebabkan nyeri adalah sendinya saja. Jadi harus dicek nanti sama dokter bagaimana ligamennya, bagaimana ototnya yang menyebabkan nyerinya apa ya. Nah, itu harus dicek. Jadi kalau dibilang harus konsumsi apa ya, obatnya nanti tergantung, terapinya tergantung penyebab nyerinya mana. Tapi kalau mau konsumsi SOP 100 bisa dicoba dengan minum 3 kali 1 ya sehari ya. Lengan bahu sakit, bagaimana membedakan apakah frozen shoulder atau rematik, Dok? Ya kan tadi saya bilang bahwa frozen shoulder itu kalau dibilang termasuk penyakit rematik jaringan lunak ya. Nah, tapi frozen shoulder atau kaku bahunya itu tidak semata-mata tiba-tiba langsung kaku. Biasanya otot bahu itu ada beberapa. Biasanya diawali dengan otot bahunya radang satu otot atau terjadi sobek, lama-lama kaku. Ya, nah itu harus dilihat. Sekarang kita bisa lakukan pemeriksaan USG untuk otot tulang sendi ya. Jadi saya sudah melakukan pemeriksaan USG untuk otot tulang sendi. USG biasanya kan untuk organ dalam. Sekarang kita bisa lakukan USG untuk otot tulang sendi. Kita bisa lihat kenapa ini frozen shoulder-nya, penyebabnya apa gitu. Dok, dulu saya hampir setiap 3-6 bulan harus disedot di lutut. Sekarang sudah nggak lagi sejak minum SOP 100, tapi ada bekas operasinya masih sering radang. Apa tuh pertanyaannya? Bekas operasinya ya? Ya. Nah, mesti dilihat bekas operasinya, operasi apa ini? Apakah diganti tempurungnya, diganti lututnya, atau cuma artroskopi saja, dijahit saja ligamennya? Kita harus lihat operasinya operasi apa. Yang pertama itu. Yang kedua juga, kenapa bisa sering radang, bisa sering sakit? Ya kan harus dilihat penyebabnya apa. Apakah kalau misalnya diganti tempurungnya, ada yang bergeser posisinya, alat yang di dalamnya itu, ataukah ada yang kejepit, ya banyak sebabnya. Penyebabnya kalau habis operasi masih nyeri itu banyak penyebabnya, ya itu harus dicek. Nanti bisa dengan pemeriksaan USG juga. Jadi, jadi manifestasi sakit gigi bisa timbul bersamaan dengan keluhan rematik toh. Antiinflamasi kadang bikin abses giginya mengeras.
Jadi obat yang pas untuk keluhan gigi dengan rematik apa, Dok? Tentunya ya untuk giginya ya harus pergi ke dokter gigi ya, kita perbaiki ya giginya ya. Kemudian untuk penyakitnya rematik sendiri ya harus penyakit rematiknya sendiri harus kita obati dan lakukan tindakan fisioterapi juga tentunya ya, seperti itu. Oke. Dok, Ada lagi? Dok, kalau pengapuran di leher itu rematik bukan? Pengapuran di leher ya termasuk penyakit rematik juga. Ya. Dok, iya nanti alamat dokternya, tenang aja teman-teman. Bagaimana cara supaya sakit finger trigger nggak kumat lagi? Cara untuk trigger finger nggak kumat lagi, sekarang saya biasa lakukan dengan percutaneous release. Jadi nanti dengan bantuan USG yang nyangkutnya itu kita lepaskan dengan jarum ya, itu tidak akan kambuh lagi nanti. Oh. Dok, kalau jatuh mengakibatkan fraktur remuk dan tulang radius kanan paling ujung di bagian dalam tidak bisa dipasang pen karena patahannya remuk. Jadi harus dipasang fiber gips. Apakah minum SOP bisa menyembuhkan fraktur yang remuk? Ya, jadi minum SOP bisa membantu untuk proses penyembuhan fraktur atau patah tulang, karena kita lihat juga SOP mengandung kolagen juga, ya mengandung juga banyak protein, asam amino, yang elastin yang juga dibentukkan untuk proses penyembuhan patah tulang. Ya, tapi kalau sudah remuk sekali ya harus dioperasi biasanya. Ya. Oke, ada pria 74 tahun, 5 tahun yang lalu operasi tulang punggung karena menekan syaraf. Karena operasinya berlangsung lama, menyerang pembuluh darah balik. Jadi sekarang kaki kiri dan kaki kanan sering nyeri. Masih bisa jalan, tapi tidak bisa lama karena nyeri dan kesemutan. Apakah bisa terbantu dengan SOP? Pernah coba sehari 1 saset, tapi tangannya jadi gatal. Tangannya jadi gatal. Iya, jadi sebetulnya SOP kan bagus juga untuk regenerasi saraf ya. Jadi bukan hanya untuk regenerasi sendi, tapi juga untuk regenerasi saraf karena di sana kandungannya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau misalnya minum SOP gatal, ya kita harus cek apakah alergi atau enggak. Karena pada prinsipnya setiap obat ataupun setiap makanan yang kita makan itu bisa menimbulkan alergi. Kalau misalnya minum SOP gatal, ya kita bisa coba berikutnya gimana, makin gatal enggak. Kalau makin gatal ya kita berarti enggak cocok alergi, kita jangan teruskan. Ya. Teman-teman, ini biar saya sekarang susah sortir pertanyaan ini karena teman-teman soalnya nanya soal HNP dari tadi. Saraf kejepit udah dijawab ya teman-teman ya. Memang ada terapinya, nggak bisa Anda konsumsi SOP aja untuk terapinya aja. Jadi teman-teman jangan nanya saraf kejepit terus, soalnya pasti jawabannya nanti sama. Jadi saya lagi milah-milah pertanyaannya biar nggak muter-muter itu aja ya. Jadi saya intinya pokoknya kalau saraf kejepit tidak hanya mengandalkan obat, tidak bisa hanya dengan obat, tidak akan menyembuhkan obat untuk saraf kejepit. Karena saraf kejepit itu faktor mekanik. Jadi yang bisa hanya satu dengan operasi atau dengan tindakan fisioterapi. Ya. Nah, Dok, kalau ligamen putus, apakah bisa terbantu dengan SOP? Kalau ligamen putus, putusnya apa? Putus total, putus sebagian, atau putus rambutnya saja. Nah, itu nanti mesti dicek dengan USG maupun MRI kalau memang mau. Nah, itu kalau putus total ya tidak bisa dengan SOP, kita harus operasi. Ya. Jadi, tapi untuk konsumsi SOP, boleh dicoba karena untuk pemulihan nanti setelah operasi juga dengan SOP lukanya akan lebih cepat sembuh, regenerasinya juga akan lebih cepat ya. Tapi bukan berarti ligamen yang putus pakai SOP dan nyambung lagi, tidak akan ya. Teman-teman harus diperhatikan itu ya. Terus ototnya sobek pakai SOP langsung nyambung lagi, tidak mungkin ya. Jadi SOP untuk membantu proses regenerasi atau penyembuhannya ya. Kalau misalnya saya biasa lakukan kalau ototnya sobek, saya suntik stem cell atau ditambal lubangnya itu ya dengan
stem cell atau dengan PRP atau dengan gel ya, gel khusus. Nah, ya, itu namanya biological scaffold ya. Nah, boleh dikombinasi dengan SOP untuk membantu proses regenerasinya, untuk vitaminnya maksudnya ya supaya sembuhnya cepat. Tapi bukan berarti ototnya sobek, ligamennya sobek, minum SOP diharapkan nyambung lagi. Itu tidak akan ya. Jadi teman-teman jangan salah informasi ya, nanti kecewa kalau enggak ya, kok saya sudah minum 5 bulan ligamennya enggak nyambung-nyambung, saya udah minum SOP 50 dus kok enggak nyambung-nyambung gitu ya. Jadi itu mungkin seperti itu ya. Untuk penderita tumor, apa aman konsumsi SOP? Apa sel tumor tidak tambah ganas kalau minum SOP, Dok? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, setahu saya tadi bahwa kandungan SOP itu adalah bukan bersifat imunomodulator karena dia kandungannya lebih banyak protein atau asam amino esensial ya, jadi tidak akan mengganggu dari tumornya sendiri ya, tapi dia memberikan vitamin pada tubuh tapi tidak akan mengaktifasi sel-sel kankernya ya, tapi setahu saya seperti itu ya, gitu. Mungkin sebaiknya kalau mau konsumsi SOP 100 ada tumor ya bisa juga dikonsultasikan ke dokter yang merawatnya ya, supaya dokternya tahu kandungannya apa, ini boleh nggak ini kandungan seperti ini ya. Tapi pada prinsipnya setahu saya itu tidak akan mengganggu ya. Oke. Thank you for your sharing, Dr. Arif dari Dr. Farida. Yeah. Apakah di tempat praktek dokter ada alat USG untuk radang sendi? Ya, di praktek saya ada USG ya, sudah USG ada ya. Kemudian kita juga ada ruangan khusus untuk stem cell juga ada ya. Untuk pasien dengan asam urat yang tinggi, sebaiknya dosis SOP 100 berapa? Apakah perlu ditambahkan utsukushi juga? Ya, jadi untuk pasien asam urat tinggi, seperti yang tadi saya bilang, asam urat itu kan mengenainya adalah persendian ya. Jadi saya pikir dengan SOP saja cukup. Nah, dosisnya berapa sangat individual. Bisa dicoba misalnya 2x1 dulu, bagaimana? Kalau 2x1 setelah 1 minggu, 2 minggu tidak berefek, bisa kita naikkan jadi 3x1 ya. Jadi sangat individual. Kita mesti coba mana yang cocok nih dengan kita ya, yang efeknya ada ya. Kita coba sendiri, kita rasakan sendiri ya. Nah, nanti kita bisa tahu, oh kita minum 3x1 yang cocoknya ya. Tapi apakah perlu ditambah utsukushi? Menurut saya sih tidak perlu, karena utsukushi itu menurut saya fungsinya nanti berbeda ya. Utsukushi itu paten fungsinya juga berbeda. Utsukushi itu lebih untuk misalnya tadi meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian untuk penyakit pencernaan ya, kemudian juga untuk hepatitis, penyakit liver dan pencernaan itu lebih cocok dengan utsukushi ya, mungkin seperti itu ya. Dok, untuk radang otot siatik baiknya SOP atau utsu juga, dosisnya SOP berapa banyak? Jadi kalau saya sih, saya memberi untuk pasien-pasien muskuloskeletal, otot tulang sendi dan saraf, saya lebih cenderung memberikan SOP saja, tidak utsukushi ya. Kecuali pasiennya ada penyakit, komplikasi penyakit dalam yang lain, misalnya, oh pasiennya ada sakit MAH juga, ya. Pasiennya ada sakit MAH, ada livernya ada perlemakan, misalnya pencernaannya kurang baik. Nah, biasanya saya tambahkan utsukushi juga, ya. Nah, dosisnya berapa banyak ya? Tadi sangat individual. Biasanya kalau saya gunakan SOP plus utsukushi, saya akan berikan SOP 2x1, utsukushi 2x1. Ya. Apa asam urat dan HNP bisa terapi akupuntur, Dok? Terapi akupuntur itu untuk menghilangkan nyerinya bisa, tapi untuk memperbaiki HNP-nya supaya jadi tidak nonjol lagi atau tidak menekan saraf lagi tidak bisa dengan akupuntur ya. Maaf ya Dok, apakah Dokter Arif keponakan Bu An Saleh dari Bandung? Siapa ini yang nanya ini? Sylvia. Pertanyaannya nggak akan dijawab karena itu pertanyaan konteksnya tidak sesuai. Maaf ya, karena pertanyaannya konteksnya tidak sesuai. Maaf, saya agak telah masuk, bisa. Oh enggak, tunggu. Ada beberapa cengkeran saya yang HNP terapi akupuntur. Dok, mau tanya, tumit saya sering sakit, terutama kalau kedinginan. Itu gimana ya penanganannya? Saya 59 tahun.
Iya, tumitnya sakit itu nanti mesti dilihat apa. Ya biasanya tumit sakit itu namanya plantar fasciitis. Jadi di telapak kaki itu ada otot seperti kipas namanya plantar fascia. Otot itu akan meregang, memendek, meregang, memendek pada saat kita berjalan. Jadi kayak per gitu ya. Nah, pada kondisi tertentu otot itu bisa meradang sehingga menyebabkan sakit di tumit karena otot itu nempelnya dari tumit menuju ke ujung-ujung jari-jari kaki. Nah, dia seperti per pada waktu kita berjalan. Nah, karena suatu hal otot itu bisa radang. Suatu hal itu apa misalnya? Misalnya bentuk kakinya flat, datar ya kayak kaki bebek, atau terlalu cekung ya, atau berat badannya berlebihan sehingga memberikan tekanan terus-menerus berlebihan pada otot tersebut, lama-lama radang. Nah, radang itu lama-lama bisa juga menimbulkan penebalan dari tulang tumitnya. Nah, itu yang sering orang salah kaprah ya, ketika di ronsen ada pengapuran di situ langsung bilang, "Oh, ini penyebabnya ini pengapuran karena ada pengapuran di tumit, ototnya ketusuk-tusuk." Ini yang menyebabkan nyeri, bukan itu yang menyebabkan nyeri ya. Jadi jangan salah. Jadi kalau nanti Ibu berobat ke dokter, dilihat di foto tulang tumitnya ada tajinya, ada tulang rawannya yang menebal, bukan itu yang menyebabkan nyeri. Sekali lagi ya, yang menyebabkan nyeri adalah peradangan di plantar fascia atau di ototnya ya. Kalau memang yang menyebabkan nyerinya tulang rawannya itu ya operasi ya, tapi kan tidak perlu ya. Jadi mungkin seperti itu. Makan, lo makan, ntar lo pada mati kalau nggak makan, anjing. Waduh, banyak banget orang iseng. Iya. Dok, kalau mau nanya, hiperlordosis vertebrat. Iya, hiperlordosis lumbal itu berarti tulang pinggangnya degek ya istilahnya kata orang Jawa nungging gitu ya. Karena itu tulang pinggangnya biasanya bokongnya akan nonjol ke belakang, itu namanya hiperlordosis lumbal. Nah, banyak sebabnya, apakah karena gemuk, otot perutnya kurang kuat ya, jadi hiperlordosis lumbal ya, atau memang bawaannya seperti itu. Jadi nanti itu yang menyebabkan sering sakit pinggang, itu harus diperbaiki dengan terapi, dengan latihan, dengan perbaikan postur ya. Oke, Dok. Ini kayaknya cuma 4 pertanyaan terakhir aja deh. Dok, kaki kanan saya sakit di sebelah kiri, dekat lutut dan menjalar ke belakang sebelah bawah pinggang. Sakit apa ini? Iya, jadi ya itu harus diperiksa ya. Kalau keluhannya sakit kaki menjalar itu kalau di pinggang bisa dari ototnya saja, bisa dari sendinya atau bisa dari sarafnya yang kejepit. Tentunya harus diperiksa nantinya. Kalau dari saraf kejepit biasanya pada saat batuk, bersin, ngedan sakitnya akan bertambah dan menjalar kayak kesetrum ke kaki. Nah, itu biasanya karena ada saraf kejepit seperti itu gejala. Ya. Oke, Dok mau tanya pertanyaan kedua, Dok, kan kita 4 ya. Dok mau tanya kalau pengapuran tulang minum SOP 100 dosisnya berapa sehari? Oke, jadi kalau untuk pengapuran tulang tadi saya bilang saya biasa berikan ke pasien 3 kali 1 sehari. Oke, kalau untuk peradangan otot tumit berapa dosisnya SOP per hari, Dok? Ya, boleh 3 kali 1. Oke, ini pertanyaan terakhir adalah, kata dokter saya harus suntik piriformis. Ya, piriformis itu adalah otot di bokong, otot yang dalam di bokong, ya, yang sering menjepit ke saraf. Jadi gejalanya adalah saraf yang kejepit namanya nervus sciaticus atau sciatic nerve. Jadi gejalanya namanya sciatica. Jadi sakitnya penjalan sampai ke kaki seperti saraf kejepit, tapi sebetulnya yang menjepit adalah otot piriformis di bokong itu ya. Nah, itu biasanya bisa di fisioterapi, bisa juga disuntik untuk melepaskan jepitannya ya, seperti itu. Tapi suntiknya harus dengan USG, nggak bisa suntik blind ya. Nah, teman-teman, saya rasa pertanyaannya udah dulu karena dokter juga masih lanjut lagi dia. Nah, teman-teman, ini saya chat. Anda lihat ya chatnya. Saya adalah kirim alamat praktek dokter Arif. Dan saya akan kasih nomor handphonenya juga. Jadi tolong teman-teman jangan chat dulu. Takutnya nanti ketutupan. Ini saya ada chat sekarang. Dan nomor telepon Dr. Arif adalah 0. Aduh, ada aja orang iseng kayak gini ya. Banyak itu ya, banyak intruder ya. Iya, karena kan Zoom-nya kita open public, Dok. Jadi ada iya. Ada orang-orang yang cari perhatian. Iya.
Iklan gitu. Oke, ini teman-teman nomor handphone Dr. Arif saya udah kasih. Ini nomor telepon Dr. Arif. Dan ini alamat prakteknya saya udah kasih di chat. Kenapa banyak pertanyaan yang belum saya jawab, teman-teman nggak saya tanyakan juga, karena Anda cuma nanya kalau ini sakit apa ya, kalau sendi HMP ini gimana ya, itu nggak bisa dijawab gini karena dokter juga kan nggak lihat hasil Anda ya teman-teman ya, dia nggak ngecek Anda juga, jadi pasti jawaban susah. Iya. Makanya teman-teman harap mohon pengertiannya kenapa saya nggak menanyakan itu, karena pertanyaannya memang susah dijawab. Karena nanya-nanya, ini peradangan sendi bukan ya? Ini bukannya gitu loh. Jadi saya nggak bisa jawab, kecuali Anda tadi nanya. Nah, soalnya saya juga balapan waktu karena Dr. Arif kan sibuk banget teman-teman. Dia lagi di praktek-prakteknya. Jadi kita waktunya sangat terbatas sama dia. Saya mau bilang kita terima kasih dulu sama semuanya sama Dr. Arif. Hari ini kan dia udah buka sharing. Mudah-mudahan dia bisa ada waktu lagi sharing sama kita ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dapat ilmunya. Saya mau bilang pribadi juga mewakili teman-teman, mau manajemen Dr. Arif, saya mau bilang terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk sharing ilmu-ilmunya, konsultasi ininya. Ya. Nah, Dok, nanti alamat udah saya tulis, nomor handphone juga ada. Bagi teman-teman yang masih bingung bisa hubungi saya. Nanti saya kasih alamat praktek dokter juga, karena kita dokter banyak banget, Anda bisa konsultasi sama siapa aja. Beliau adalah pakar di sendi, rematik. Oke teman-teman, maaf ya pertanyaannya banyak yang belum bisa kejawab soal kenapa ini sakit sendi, apa adalah pengapuran, karena Anda harus butuh hasil lab dan lain-lain. Oke Dr. Arif, saya mau terima kasih waktunya. Sama-sama, terima kasih. Waktu sela-selanya, yang kesibukannya. Saya juga mau terima kasih ke teman-teman. Mohon maaf nggak bisa maksimum semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Beliau juga masih praktek dan teman-teman juga pertanyaannya lain kali lebih matang. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah datang. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih semuanya. See you teman-teman di hari Sabtu kita akan LOP biasa. Terima kasih.